Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah besar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di 29 April 2025, sudah masuk Dzulqa'dah. Mas Fakih, tanggal 1 atau masih tanggal 29 30 Syawal, tapi kayaknya sudah Dzulqa'dah ya, tanggal 1. Sore ini kita ingin bicara tentang hidup, yakni hidup tidak untuk sesuap nasi. Enggak, tapi untuk menjadi khairun nasi. Jadi kita bicara dua nasi, nasi sesuap dan nasi khairun. Nasi sesuap itu bahasa Indonesia, nasi khairun nas, nasi khairun itu bahasa Arab. Dua sosok nasi ini memang gak bisa dipungkiri menjadi bagian dari hidup kita. Hidup ini kan membutuhkan sesuap nasi. Kalau sesuap gak cukup ya sepiring, semangkok. Tapi biasanya orang menyebut sesuap nasi. Pak, kenapa kerja? Ya demi sesuap nasi. Padahal kerjanya gajinya 10 juta ya. Ada nasi, sesuap nasi harganya 10 juta. Jadi gak bisa dipungkiri, tanpa sesuap nasi hidup manusia pasti masalah. Apalagi orang Jawa, masalah banget. Segala macam dimakan, kalau belum makan nasi namanya belum makan. Ya, bubur kacang, iya, jagung, iya, telo, iya. Tapi kalau belum makan nasi rasanya belum makan. Jadi memang hidup itu membutuhkan sesuap nasi, tapi jangan lupa hidup juga harus menjadi khairun nasi. Kalau sesuap nasi kita semua sudah tahu. Kalau khairun nasi artinya sebaik-baik manusia. Karena ini memang ini bahasa Arab. Jadi ini nasinya bukan nasi sesuap, nasi dalam artian manusia. Khairun sebaik-baik, khairun nasi berarti sebaik-baik manusia. Jadi memang kita punya tanggung jawab, tanggung jawab soal sesuap nasi, dan pastinya Bapak Ibu di kantor ini demi sesuap nasi. Itu memang nggak bisa dilepaskan, tapi sekali lagi nggak bisa juga dilepaskan dari khairun nasi. Nah, kita ingin coba mengkonfirmasikan kedua sosok ini, kedua tanggung jawab ini, sesuap nasi dan khairun nasi. Nah, bicara soal sesuap nasi, sebenarnya sesuap nasi itu kan bahasa lain dari rezeki. Rezeki. Jadi sesuap nasi itu tiada lain adalah rezeki. Nah, kalau rezeki, sebenarnya rezeki itu urusan siapa, Bapak Ibu? Rezeki itu adalah urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Bukannya urusan manusia, enggak. Enggak. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa urusan rezeki itu adalah urusan Allah. Bahkan memang ini menjadi bukti bahwa kita iman, bahwa rezeki itu urusan Allah. Sebagai satu fakta, sebagai orang yang beriman, kita percaya Allah itu punya nama Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq?
memberi rezeki. Ya, memberi rezeki. Di banyak ayat, ya, salah satunya ini mewakili ayat yang lain karena ayat yang semisal dengan ini banyak. Ya, kalau saya nukilkan di surat Hud, ya, surat ke-11 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma, dan tiadalah min dabbatin, ya, apa saja yang berjalan fil ardi, di muka bumi ini, illa 'alallahi, kecuali atas Allah. Kata ala itu menunjukkan Allah mewajibkan dirinya. Itu kalau ala dianalisa dari sisi bahasa Arab. Ala itu menunjukkan arti wajib. Jadi mengharuskan, kecuali alallahi, atas Allah, rizquha, rizkinya apa saja yang berjalan di muka bumi ini. Jadi bahasa lainnya dijamin. Makanya rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu kita kalau ditanya rezeki itu kita peroleh karena bekerja atau karena memang Allah ngasih. Karena kita bekerja atau karena Allah ngasih. Kalau kita nggak bekerja, kita dapat rezeki nggak? Berarti kalau begitu Bapak Ibu bekerja biar apa? Biar dapat gaji. Nah, gaji itu sama dengan rezeki. Berarti rezeki hanya akan diperoleh dengan cara bekerja. Kalau nggak bekerja, nggak akan dapat rezeki. Ini memang sesuatu yang ketika didiskusikan itu pasti akan muncul logika yang membuat masing-masing orang akhirnya punya pandangan sendiri. Sebagian mengatakan bahwa ya, rezeki itu harus diperoleh dengan cara bekerja. Ya, dengan cara bekerja. Sehingga kalau orang bekerja ya otomatis dia nggak akan dapat rezeki. Berarti kalau begitu nama Ar-Razzaqnya Allah digantungkan kepada kerja. Padahal Allah itu qiyamuhu binafsihi. Ya, maka memang betul di kalangan bahkan para ulama juga ada semacam diskusi ya, tentang rezeki ini. Apakah harus dengan bekerja atau sebenarnya tanpa bekerja orang bisa dapat rezeki? Nah, salah satu diskusi yang menarik itu antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik. Ya, dalam posisi Imam Asy-Syafi'i waktu itu masih sebagai santrinya Imam Malik. Ya, karena setelah selesai belajar di Mekah, Imam Asy-Syafi'i itu kan melanjutkan belajarnya ke Madinah, berguru kepada Imam Malik. Nah, waktu kedua beliau ini ngobrol soal rezeki, Imam Asy-Syafi'i ya, beliau punya pandangan kalau rezeki itu ya harus dengan bekerja. Orang kalau nggak bekerja ya nggak akan mungkin dapat rezeki. Kata Imam Malik nggak harus, kalau memang Allah sudah saatnya ngasih rezeki ya pasti akan ngasih rezeki. Jadi kalau ada orang bekerja dan setelah itu dia dapat rezeki, itu bukan karena hasil dia bekerja, itu memang sudah rencana Allah ngasih rezeki kepada orang tadi ya. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak. Jadi sama-sama berargumen. Imam Syafi'i karena merasa posisinya murid kan akhirnya beliau enggak melanjutkan ya. Mauquf, berhenti. Nah, beliau kemudian keluar. Nah, waktu keluar beliau disapa oleh temannya, Syafi'i, mau nggak ikut? Ini ada orang punya kebun anggur, lagi panen nih, butuh tenaga metik. Imam Syafi'i mengatakan ayo gitu. Ya. Maka beliau pun kemudian kalau bahasa sekarang kan buruh, ikut metik ya, anggur milik seseorang. Setelah selesai beliau kan dapat istilah sekarang bayaran ya.
Nah, beliau merasa ya, bayarannya itu seikat anggur. Jadi beliau merasa seikat anggur ini adalah bayaran dari saya bekerja betik anggur. Dan mendapat ini Imam Syafi'i seperti dapat amunisi untuk membuktikan kepada gurunya bahwa orang itu hanya akan dapat rezeki dengan cara bekerja. Ya, maka buah anggur hasil beliau memburu itu terus dibawa ke Imam Malik. Imam, ini bukti bahwa saya hanya akan dapat rezeki kalau saya bekerja. Ini saya habis metik kebun anggurnya orang, saya dapat bayaran. Ini kan berarti hasil saya kerja. Iya, dikasihkan ke Imam Malik. Ya, dipersilahkan untuk makan. Nah, Imam Syafi'i kemudian mengatakan tadi, ya, ini kan bahwa rezeki itu harus dengan kerja. Kata Imam Malik, enggak juga. Iya, enggak juga, enggak harus dengan kerja. Loh, kan ini saya dapat anggur karena saya bekerja, makanya saya dapat anggur. Imam Malik tetap bersikukuh, enggak juga. Buktinya, saya dari tadi enggak kemana-mana dapat nih anggur. Dapat nih anggur. Iya. Melihat itu Imam Syafi'i juga kaget. Iya ya, beliau dapat anggur tanpa harus bekerja. Imam Syafi'i dapat anggur dengan cara bekerja. Berarti kesimpulannya dua-duanya benar. Nah, kalau dua-duanya benar berarti ada titik temu. Nah, titik temunya sebenarnya Bapak Ibu, kalau Allah sebutannya bekerja, iya, sebutannya bekerja, dan ini sebenarnya kalau mau dikoreksi kesalahan orang Indonesia, kalau habis selesai studi kuliah nyari apa? Nyari kerja, betul? Itu jujur atau bohong? Bohong. Mereka bilang nyari kerja itu bohong. Buktinya apa? Kalau memang nyari kerja kan yang penting ada kerja. Tapi kalau nggak digaji, itu nggak jujur namanya. Harusnya bukan cari kerja, tapi cari uang. Iya, cari uang. Nah, padahal uang itu adalah bagian dari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti titik temunya adalah kerja itu bukan cari rezeki. Kerja itu adalah ibadah karena saya punya ilmu. Kerja itu adalah mengamalkan ilmu yang sudah saya miliki. Bahwa setelah saya mengamalkan ilmu, saya dapat bayaran. Nah, bayaran itu sebenarnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, urusan rezeki aslinya adalah urusan Allah. Nah, urusan kita adalah khairun nas ini. Nah, kalau sesuap nasi itu rezeki, kalau khairun nas nikmat. Khairun nas itu adalah nikmat. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu yang rahmat Allah ketemunya. Ada nggak orang yang sesuap nasinya tidak menjadi khairun nas? Sesuap nasi itu artinya rezeki. Ya, dia dapat rezeki banyak, tapi rezeki itu tidak menjadikan dirinya khairun nasi. Sesuap nasinya tidak menjadikan dirinya khairun nasi. Itu kan sama dengan rezekinya nggak jadi nikmat. Ya, rezekinya nggak jadi nikmat. Karena rezeki yang jadi nikmat adalah rezeki yang dinikmati oleh diri dan orang lain. Dan untuk menjadikan rezeki kita dinikmati oleh diri dan orang lain, kita harus menjadi khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia. Nah, karena khairun nasi itu adalah nikmat, maka beda dengan rezeki. Nikmat itu semuanya sangat tergantung pada urusan diri kita. Urusannya adalah urusan diri. Bapak Ibu, ada nggak orang yang baru merasakan nikmatnya makan kalau dia makan di restoran yang mahal? Jadi kalau nggak makan di restoran itu rasanya nggak nikmat. Tapi kan tidak sedikit ada orang yang dia sudah merasakan nikmatnya makan, nasinya hangat,
pakai ikan asin. Wah, nikmatnya bukan main. Itu yang menentukan siapa? Diri sendiri. Berapa banyak orang yang kita kalau ngelihat ya Allah itu makanan enak gitu ya, sampai nggak habis, dia bilang nggak enak. Padahal ketika dimakan oleh orang yang nggak biasa makan itu rasanya nikmat bukan main. Jadi kalau urusan nikmat itu adalah urusan diri sendiri. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah khairun nasi itu memang urusannya adalah diri kita sendiri, yakni sejauh mana kita menjadi anfa'uhum linnas. Sejauh mana kita menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, paling bermanfaat itu kan artinya rezeki kita itu bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Inilah yang akan membuat kita menjadi khairun nasi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup ini akan simple kalau kita lebih berorientasi pada khairun nasi daripada sesuap nasi. Karena ini sebenarnya fakta yang hanya akan bisa dipercaya oleh orang yang meyakini. Rezeki itu urusan Allah. Allah memberikannya kepada manusia sesuai semangat dia bekerja atau sesuai dengan semangatnya menjadi khairun nas. Sesuai dengan semangat dia menjadi khairun nas. Banyak orang yang rezekinya itu lebih, karena memang rezekinya itu selalu bermanfaat untuk orang lain, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu hidup pada akhirnya memang tidak hanya sekedar untuk sesuap nasi, tapi bagaimana kemudian kita bisa menjadi khairun nasi. Nah, kalau bicara soal khairun nasi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gak bisa dipungkiri khairun nasi itu ada tiga sisi. Yang pertama adalah khairun nasi menjadi sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah. Itu tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa menjadi khairun nasi dalam pandangan Allah. Nah, yang kedua, bagaimana kita menjadi khairun nasi di hadapan diri sendiri. Kita menjadi sebaik-baiknya manusia di hadapan diri kita sendiri. Di hadapan diri kita sendiri. Karena banyak orang yang dia menjadi sosok yang tidak bisa menjadi khairun nasi kepada dirinya, bahkan menjadi sejelek-jelek manusia kepada dirinya sendiri. Apa contohnya? Orang yang gampang membenci, gampang memusuhi, gampang mendengki, dendam, itu sebenarnya dia menjadi khairun nas untuk dirinya atau menjadi musuh bagi dirinya. Dia menjadi sejelek-jelek orang untuk dirinya, bukan sebaik-baik orang untuk dirinya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, adalah bagaimana kita menjadi khairun nas di hadapan sesama. Di hadapan sesama. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi khairun nas di hadapan Allah, di hadapan diri, di hadapan sesama? Caranya beda, walaupun akar katanya sama. Untuk bisa menjadikan diri kita khairun nas di hadapan Allah adalah dengan cara istinfaq. Dengan cara istinfaq. Apa itu istinfaq? Memohon manfaat kepada Allah. Memohon manfaat kepada Allah. Itu cara agar kita menjadi khairun nas di hadapan Allah. Justru kita memohon manfaat kepada Allah. Jadi orang yang
justru banyak meminta manfaat kepada Allah, banyak meminta meminta manfaat kepada Allah, justru mereka inilah yang menjadi khairun nas. Istinfa ini Bapak Ibu menunjukkan betapa kita amat sangat membutuhkan Allah. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kita sholat ini memiliki makna apa? Memohon. Mohon kepada Allah ya, agar hidup saya ini memang betul-betul hidup yang bermanfaat ya, karena memang gak ada yang lebih dibutuhkan dalam hidup ini kecuali manfaat ya, kecuali manfaat. Barang saja yang kita butuhkan adalah barang yang manfaat. Bapak Ibu, kalau di rumah kita ada barang yang sudah nggak manfaat, nasibnya diapakan? Dibuang. Maka kalau seandainya ada manusia yang oleh Allah nggak dikasih karunia bernama manfaat, ya otomatis hidupnya tidak akan bermanfaat. Jadi kita sholat itu sebenarnya adalah agar saya bisa mendapatkan manfaat dari Allah. Allah memberikan karunia bernama manfaat. Kalau Allah memberikan karunia kepada kita bernama manfaat, kita punya tangan, tangan kita manfaat. Kita punya mata, mata kita manfaat. Iya. Karena ada juga orang yang matanya itu nggak bermanfaat bagi hidupnya, karena matanya nggak pernah dipakai buat melihat Quran, ya melihat tanda-tanda keagungan Allah. Menangis karena ingat dosa, itu kan mata yang gak bermanfaat, hanya dipakai buat ngelihat yang haram. Itu kan sebenarnya mata yang jauh lebih rendah dari sampah. Nah karena itu memang gak bisa enggak untuk menjadi khairun nas, butuh istinfa. Mohon kepada Allah manfaat bagi hidup saya, karena yang paling penting itu sebenarnya adalah manfaatnya. Yang paling penting itu adalah manfaatnya. Bapak Ibu dikasih tiket seminggu. Ini Mas Fakih dikasih tiket seminggu jalan-jalan ke Inggris. Itu bagi Mas Fakih manfaat nggak? Iya, sendirian lagi, diuangkan nggak boleh, pokoknya harus dipakai. Itu kan percuma. Itu tiket sama sekali nggak ada manfaatnya bagi saya. Tapi kalau seandainya tiket umroh gitu, wah manfaat banget. Kita doakan mudah-mudahan Mas Fakih dapat tiket umroh ini. Iya, bareng keluarga insya Allah. Iya, jadi yang penting segala sesuatu itu adalah manfaatnya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Nah, manfaat terbaik sebenarnya dalam hidup manusia itu, manfaat terbaik dari Allah. Ya kan, manfaat itu banyak ya. Rezeki manfaat, iya. Karir manfaat, jabatan insya Allah manfaat. Ya. Tapi di antara sekian banyak manfaat yang lebih dibutuhkan oleh manusia, ya, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu tahu wujudnya apa? Wujudnya adalah rahmat Allah. Wujudnya adalah rahmat Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sampai kita mendapat rahmat Allah, maka pasti kita akan menjadi khairun nas dalam pandangan Allah. Kita pasti akan menjadi khairun nas dalam pandangan Allah. Itu kalau kita mendapat manfaat dari Allah dalam wujud rahmat Allah. Karena kalau rahmat Allah pasti manfaatnya, pasti manfaatnya. Kalau uang pasti manfaat nggak Bapak Ibu? Belum tentu. Kalau uang belum tentu. Betapa banyak orang yang oleh Allah dikasih uang banyak oleh Allah, tapi dipakai buat maksiat. Tapi kalau rahmat Allah,
nggak akan mungkin dipergunakan oleh manusia kecuali untuk kebaikan. Jadi istinfa'nya kita kepada Allah, memohon manfaat adalah manfaat dalam bentuk rahmat. Salah satu yang nanti akan dirasakan kalau kita sudah mendapat rahmat Allah adalah hidup kita tenang bersama Allah. Tenang itu manfaat nggak bagi kita? Ya. Dan orang hidupnya akan tenang bersama Allah itu kalau dia sudah mendapatkan rahmat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu menjadi khairun nas dalam pandangan Allah. Kalau dalam pandangan diri sendiri caranya, kalau untuk diri sendiri caranya adalah dengan intifa. Ya, intifa. Ya. Apa wujud intifanya? Nah, itu ada kaitannya dengan khairun nas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah melakukan intifa itu memang artinya adalah mengambil manfaat. Mengambil manfaat. Maka sama dengan istinfa. Manfaat terbaik adalah rahmat Allah, maka intifa terbaik juga adalah merasakan rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah merasakan rahmat Allah dalam hidup kita, kita pasti akan menjadi khairun nas untuk diri kita sendiri. Kita akan menjadi sebaik-baik manusia untuk diri kita sendiri. Sebagai contoh, di dalam penghinaan orang, sebenarnya ada rahmat Allah nggak di situ, Bapak Ibu? Ada. Apa rahmat Allah di dalam penghinaan orang? Sabar, ikhlas, memaafkan. Kita hanya akan bisa sabar ketika dihina. Kapan? Ketika kita merasakan penghinaan itu sebagai rahmat Allah. Nah, orang yang sabar itu kan dia adalah orang yang sudah menjadi khairun nas untuk dirinya sendiri. Karena sebenarnya yang merasakan nikmatnya sabar itu siapa, Bapak Ibu? Orang pertama yang bisa merasakan nikmatnya sabar adalah orang yang sabar. Ya, orang yang sabar. Maka orang yang sabar adalah orang yang sudah menjadi khairun nas untuk dirinya sendiri, dan itu terjadi karena dia mau melakukan intifa. Ya. Nah, kalau sudah merasakan rahmat, otomatis dia akan menjadi orang yang damai bersama diri sendiri. Sabar itu kan cerminan damai dengan diri sendiri. Ridha itu juga cerminan damai dengan diri sendiri. Jadi orang kalau sudah khairun nas pasti akan menjadi orang yang damai dengan dirinya sendiri, dan itu diperoleh dengan cara intifa. Nah, kalau sesama, untuk bisa menjadi khairun nas di hadapan sesama, yang harus kita lakukan adalah infak. Infak. Jadi ada istinfa, ada intifa, ada infak. Nah, kalau infak namanya membagikan rahmat Allah. Membagikan rahmat Allah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh sederhana, kalau sesama itu adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu uang dari orang tuanya atau rahmat Allah? Ada enggak orang tua yang ngasih uang tetapi tidak disertai dengan rahmat Allah? Ada. Apa akibatnya? Sebanyak apapun uang orang tua dikasihkan ke anak, itu tidak menimbulkan ikatan yang kuat antara anak dengan orang tua. Kan betapa banyak anak tetap durhaka walaupun orang tuanya memberikan apa saja yang dia inginkan. Beli HP terbaru, ya, handphone, ya, atau laptop mahal gitu. Kenapa? Karena hanya memberi uang tapi nggak memberi
rahmat Allah. Tapi betapa banyak ya orang tua yang ya tidak banyak memberikan apa-apa kepada anaknya. Ya, kalaupun memberi mainan, itu mainan buatan sendiri. Ada lihat kulit jeruk Bali gitu ya. Wah, ini bisa dipakai ini buat perahu-perahuan yang dikasih roda gitu. Kemudian dikasihkan anaknya. Anaknya tuh senang sekali, terima kasih banget gitu kepada ayah dan ibunya. Kenapa? Karena ayahnya tidak hanya memberikan uang, tidak hanya memberikan mainan, tapi dia lebih memberikan rahmat Allah. Yang dia berikan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti inilah yang nanti hidupnya akan bahagia bersama sesama. Hidupnya akan bahagia bersama sesama. Dan kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang yang hidupnya tenang bersama Allah, damai bersama diri sendiri, bahagia bersama sesama, kan berarti hidupnya udah selesai. Iya. Dan dari apa yang kita sampaikan, berarti skema awal kalau kita ingin menjadi khairun nas adalah kita harus mendapatkan rahmat Allah terlebih dahulu. Ya, dan cara kita mendapatkan rahmat Allah adalah dengan istinfar. Ya, dengan istinfar. Nah, istinfar inilah yang nanti akan kita bahas. Seperti apa sih istinfar itu dan bagaimana pula kita intifar, bagaimana pula kita infar. Karena sekali lagi untuk bisa menjadi khairun nas, yang bisa kita lakukan adalah istinfar, intifar, dan infar. Nah, istinfar itu tujuan utamanya adalah agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Kenapa harus mendapatkan rahmat Allah? Karena memang tidak ada manfaat hidup terbaik yang dibutuhkan hidup manusia melebihi rahmat Allah. Tidak ada manfaat terbaik, ya, manfaat hidup terbaik yang dibutuhkan hidup manusia melebihi rahmat Allah. Ya, melebihi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Bapak Ibu, ini sebagai bukti. Ada orang punya rumah ya, yang begini megah. Ini dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Ya. Manfaat nggak rumah dia ini? Manfaat. Ya jelaslah manfaat. Mobilnya manfaat. Tapi kalau di dalam manfaat itu nggak ada rahmat Allah, maka apa akibatnya? Sekaya apapun seseorang, yang di dalam kekayaannya tidak terdapat rahmat Allah, pasti berujung masalah. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita bilang manfaat kita butuhkan, tapi kalau nggak ada rahmat Allah, pasti akan menjadi masalah. Yang mengkonsumsi narkoba itu tanda hidupnya bahagia atau nggak bahagia? Nggak bahagia. Kata-kata orang yang uangnya banyak atau uangnya sedikit, berarti uangnya dipakai buat membeli narkoba. Auzubillah. Itu karena nggak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sementara di sisi yang lain ada orang yang hidupnya miskin, ya, tapi penuh dengan rahmat Allah, maka insya Allah dia akan mulia dan bahagia. Ya. Berarti memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada manfaat terbaik, ya, tidak ada manfaat terbaik yang dibutuhkan oleh manusia kecuali manfaat dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa rahmat Allah, manusia tidak akan mungkin menjadi khairun nas untuk dirinya dan juga untuk sesama. Jadi memang rahmat Allah itu pada akhirnya juga dibutuhkan untuk bisa menjadikan diri kita khairun nas untuk diri kita, khairun nas untuk sesama. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, ya, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah, ya, yakni dengan cara kita beristinfar. Ya, seperti apa istinfar? Kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang.
Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sudah ada gambaran tentang bagaimana kita bisa menjadi khairun nas, minimal langkah-langkah yang harus kita tempuh. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.